Dalam perang ini, para Pandawa akan muncul sebagai pemenang dengan cara apapun yang ada. Bhisma yang agung, Guru Drona, dan Raja Angga Karna, mereka juga akan terbunuh seperti takdir. Mengapa Basudewa yang diberikan penghormatan ini? Dia tidak berhak sama sekali atas penghormatan ini. Aku juga tahu, kalau bukan karena Basudewa Krishna, Pandawa tidak akan muncul sebagai pemenang. Bahkan perang ini tidak akan terjadi. Aku tahu semua tentang kekuatan dan juga keajaibannya. Tapi meskipun memiliki semua kekuatan itu, kenapa kau biarkan perang itu terjadi? 36 tahun telah berlalu sejak perang Dharmayuddha di Kurukshetra. Konflik antar pangeran Kuru itu telah merenggut begitu banyak korban jiwa. Penipuan dan pengkhianatan, mengapa kau biarkan semua ketidakadilan itu? Dengarlah anak Dewaki, dengarlah Basudewa, dengarlah! Dengarlah ratapan yang makin melengking akibat dari perang ini. Lihatlah kehancuran yang telah ditimbulkan dari jiwa seorang ibu sepertiku. Semua dari kami hanyalah bonekamu. Lalu mengapa kau pertunjukkan tarian kematian ini? Dosa terbesar di medan perang Kurukshetra dilakukan olehmu sendiri. Kau sendiri, Basudewa. Kau adalah orang yang layak mendapat hukuman. Aku, putri dari Subala yang taat pada perintahnya. Aku, istri Destra Rastra yang selalu berbakti. Aku, ibu ratu yang paling malang dari dinasti Kuru. Aku mengutukmu. Sama seperti dinasti kami yang telah dihancurkan. Dengan cara yang sama pula, Yadawa akan dimusnahkan tepat di hadapanmu. Semua laki-laki di Yadawa akan saling meminum darah. Dan seperti anak sapi yang tidak berdaya, seluruh anak-anak Yadawa akan menangis dalam kesedihan. Tidak akan ada seorang pun yang akan menghapus air mata mereka. Sama seperti kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan. Begitu pula kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Dan kemudian akan menenggelamkan kerajaanmu. Air akan melelehkan emas dari istanamu. Dan kau akan mengembara di hutan, dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata. Hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Krishna adalah jiwa yang agung, tetapi dia memakai tubuh fisik yang akan menua, melemah, terenggut usia. Hatinya pun terikat hukum dualitas, kebahagiaan, dan juga kesedihan. Ada satu buku yang berjudul Krishna Avatarada Koneya Dinagalu yang menceritakan bagaimana hari-hari terakhir Basudewa Krishna. Balarama masih menyimpan sedikit kekecewaan atas hasil duel Gadayuddha. Duryodhana, murid tercintanya, telah dicurangi dalam duel itu. Dwaraka hanya tinggal menunggu waktu dihempas ombak pasang lautan Prabasa. Kaum Yadawa yang dia perjuangkan kini sudah tak lagi bermoral, termasuk Samba, putra Basudewa Krishna sendiri. Kini tinggallah Basudewa Krishna menunggu saat-saat terakhirnya di Prabasa Kshetra sendiri dalam tubuh fisiknya yang ikut melemah seiring menua usianya. Krishna dalam kepedihan melihat kaum Yadawa semakin tak beradab, hanya menunggu waktu detik-detik kutukan Gandhari benar-benar terjadi. Ketika membaca Mahabharata original secara utuh,
Maharesi Vyasa tidak pernah menyebutkan secara spesifik siapa penjahat atau siapa pahlawan sebenarnya dalam epik ini. Mahabharata adalah kisah yang paling unik dari semua kisah yang ada karena menggambarkan manusia sebagaimana adanya. Kekacauan, emosi, tindakan, dan konsekuensi yang harus dihadapi. Semua karakter dalam dilemanya masing-masing. Bhisma telah terikat pada sumpahnya. Dhritarashtra selain buta mata juga buta hatinya. Dia memang bukan raja yang layak. Demikian juga dengan Pandu. Duryodhana memang berhak atas tahta, tapi Yudhistira meski bukan keturunan langsung dinasti Kuru, sangat layak untuk memimpin sebuah negeri. Krishna pun demikian. Dia memiliki ambisi, Pandawa harus menang bagaimanapun caranya. Apalagi Sakuni, Duryodhana pun harus menjadi raja apapun yang terjadi. Vasudewa Krishna salah satu tokoh yang paling dihormati bahkan dipuja, tetapi juga harus menerima kutukan dari Gandhari. Gandhari merasa telah dipecundangi oleh seorang dewa yang selalu dipujanya. Dewa yang turun ke bumi untuk menyebarkan perdamaian. Tetapi Krishna adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian putra dan masyarakat yang menderita dari pembantaian di Kurukshetra. Peran Krishna dalam Mahabharata memberikan arahan pada kekacauan sekaligus menjadi pusatnya. Untuk pertama kalinya, sebuah cerita diceritakan di mana seorang awatara Wisnu membuat keputusan yang buruk, mengarahkan manusia untuk membantai semua kerabatnya atas nama Dharma. Ada dikotomi dalam hal ini. Dalam satu cerita setelah perang, Arjuna menangis terseduh-seduh dan bertanya kepada Krishna, mengapa dia dipilih untuk membunuh sepupunya sendiri. Kemudian Krishna menjawab, kau melihat mereka sebagai sahabat dan saudara, sedangkan aku sebaliknya ditugaskan untuk menegakkan dharma dan akan melakukan apapun untuk mencapai hal ini. Setiap kali seseorang berbicara tentang Mahabharata, semua orang akan teringat dengan perang tersebut. Tentu saja, dampak setelah perang terhadap Krishna terlintas dalam pikiran kita. Krishna yang brilian, ahli strategi, penegak semua hal baik di dunia ini. Dia mati seperti manusia fana lainnya, dalam keadaan tidak berarti. Ada sebuah buku dalam bahasa Kannada yang berjudul Krishna Avatarada Koneya Dinagalu, yang berarti hari-hari terakhir Krishna Awatara. Buku ini berbicara panjang lebar tentang dampak yang mendalam peristiwa Mahabharata terhadap Vasudewa Krishna. Ini adalah pertama kalinya Wisnu Awatara terlibat dalam siklus karma dengan melakukan dosa. Bandingkan dengan Rama Awatara, dia selalu melakukan hal yang benar, mengatakan hal yang benar, dan merupakan personifikasi dari segala sesuatu yang dicita-citakan manusia. Ada gambaran suram yang ditulis dalam buku Krishna ini. Vasudewa Krishna sudah tua, sendirian di dalam hutan. Tubuh duniawinya pun kelaparan. Peristiwa perang besar dan tindakannya sendiri terus menghantuinya. Balarama telah kembali, sang Nagasesa telah pulang ke rumah abadinya, sedangkan kaum Yadawa yang telah diperjuangkan kini telah tenggelam dalam kenikmatan dunia hingga tak bermoral sama sekali, atau mungkin sedang berkelahi di tepi laut Prabasa. Ia tidak dapat bergerak dan duduk di samping pohon yang daunnya telah layu. Vasudewa Krishna mencapai keputusasaan sehingga dia membandingkan dirinya dengan pohon di sampingnya. Dalam pikirannya, mengira dia dan pohon itu sama.
Tidak ada yang mau merawat mereka pada saat mereka membutuhkan. Pada suatu saat, dia bahkan lupa bahwa dia adalah Wisnu Awatara. Ada banyak sekali cobaan yang dia alami sebelum anak panah dari seorang pemburu menancap di kakinya, sehingga mengakhiri keberadaannya di dunia. Pemburu yang menyadari bahwa dia telah membunuh Dewa Wisnu Awatara memberinya kremasi yang layak. Bayangkan, dikremasi oleh orang yang tak dikenal dan bahkan bukan oleh salah satu kerabatnya. Kisah ini memberikan pengaruh yang besar pada kita, bukan hanya karena dewa dapat dihukum, tetapi dia mati seperti manusia biasa. Mungkin ada pesan halus yang ingin disampaikan dalam wafatnya Basudewa Krishna tentang konsekuensi karma. Tindakannya dan dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan yang sama, bahkan sebelum kematiannya. Mungkin demikianlah kehidupan. Kita dilahirkan dalam kegembiraan, kita kembali dalam kesedihan. Ditinggalkan di sini untuk mengembara di antara para manusia. Kita mengumpulkan apa yang kita bisa dan menyebutnya sebagai milik kita. Kemudian kita tidak membawa semua ini, atau hanya catatan karma yang harus dipertanggungjawabkan di alam sana.